Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam renungan inspiratif hari Minggu Paskah ketiga berdasarkan Injil Yohanes bab 21 ayat 1 sampai 14. Belajar dari Petrus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, mungkin Anda pernah menonton film yang berjudul Quo Vadis, Kemana Engkau Pergi? Film itu bercerita tentang penganiayaan orang-orang Kristen di kota Roma pada waktu gereja purba. Salah satu adegan yang menarik dari film itu adalah ketika Petrus meninggalkan kota Roma karena tidak tahan lagi menyaksikan penganiayaan yang dialami oleh orang-orang Kristen. Setiap hari dia harus menyaksikan bagaimana orang-orang Kristen, baik pria maupun wanita, anak-anak maupun orang dewasa, harus bertarung dengan binatang buas untuk mempertahankan hidup. Petrus yang tidak tahan dengan semua itu melarikan diri dari kota Roma. Namun, seturut cerita itu, dalam pelarian itu dia bertemu dengan Yesus yang bangkit. Tuhan Yesus bertanya kepadanya, "Quo vadis, kemana engkau pergi?" Petrus terkejut karena tidak menduga bertemu dengan Yesus. Kemudian Yesus melanjutkan, "Kalau engkau meninggalkan kawananmu, maka biarkanlah aku mati sekali lagi di kayu salib." Petrus merasa terpukul sekali dengan kata-kata Yesus itu. Maka dia pun kembali ke Roma mengembalakan umatnya. Seturut tradisi, Petrus mati sebagai martir dan disalibkan dengan kepala ke bawah, karena merasa diri tidak layak disalibkan dengan kepala ke atas seperti Yesus sang guru. Di tempat di mana Yesus bertemu dengan Petrus, telah dibangun sebuah kapela yang disebut Kapela Quo Vadis. Kapela itu terletak di Via Appia di luar katakombe Santo Calixtus, di mana dikuburkan pengikut-pengikut Yesus yang mati sebagai martir pada abad pertama. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, demikianlah akhir hidup Petrus yang kisah panggilannya kita dengar dalam Injil hari ini. Sebagaimana diketahui, Petrus pertama kali dipanggil pada waktu penangkapan ikan ajaib sebagaimana diceritakan dalam Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai 11. Kalau kita baca Injil itu, maka kita akan dapati cerita yang kurang lebih sama seperti Injil hari ini. Mungkin memang Petrus mendengar tentang Yesus sebelumnya, tetapi tidak pernah tertarik untuk mengikuti dia. Namun, peristiwa penangkapan ikan yang ajaib itu meyakinkan Petrus bahwa Yesus bukan cuma guru yang biasa, melainkan seorang nabi yang berkuasa. Sejak itu, Petrus mengikuti Yesus dengan penuh entusiasme. Tetapi kalau kita melihat dari dekat kehidupan Petrus, kita akan menemukan banyak kelemahan. Ketika satu kali Yesus meramalkan penderitaannya, Petrus berkata, "Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau." Matius 16 ayat 22. Karena jawaban itu, Yesus menjadi marah. "Enyahlah engkau iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia." Matius bab 16 ayat 23. Kemudian, ketika satu kali Yesus meramalkan bahwa iman para murid akan tergoncang karena mengalami apa yang dialami oleh Yesus, Petrus dengan penuh semangat berkata, "Biarkanlah mereka semua tergoncang imannya, aku sekali-kali tidak. Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tidak akan menyangkal engkau." Matius bab 26 ayat 33 sampai 35. Tetapi apa yang terjadi? Beberapa jam setelah peristiwa itu, Petrus menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Peristiwa tersebut membuat Petrus menyadari betapa lemah komitmennya terhadap Yesus. Tetapi Yesus memanfaatkan krisis besar itu untuk memanggil Petrus kedua kalinya, sebagaimana kita dengar dalam Injil Yohanes.
Latar belakang peristiwa dalam Injil Yohanes yang kita dengar dalam hari ini sama seperti yang terjadi 3 tahun sebelumnya ketika Yesus memanggil Petrus untuk pertama kalinya dalam Injil Lukas bab 5 ayat 1-11. Tetapi dalam panggilan kedua ini, Yesus tidak langsung memanggil Petrus. Sebelum memanggil Petrus, dia bertanya kepada Petrus sebanyak 3 kali, "Apakah engkau mencintai aku lebih daripada mereka ini?" 3 kali Petrus menyangkal Yesus. Dan 3 kali pula dia menyatakan cintanya kepada Yesus. Hanya sesudah itu, Yesus memanggil Petrus, "Mari ikutilah aku." Yohanes bab 21 ayat 19. Saudara-saudari terkasih, pengalaman Petrus adalah pengalaman setiap orang yang dipanggil Tuhan. Ada panggilan pertama dan ada panggilan kedua. Dalam panggilan pertama, orang mengikuti Yesus dengan langkah yang enteng. Tetapi kemudian datang krisis yang menyebabkan dia tertatih-tatih. Tetapi apabila dia bertahan dan terbuka terhadap bimbingan Yesus, maka dia akan menjadi murid yang matang. Hanya setelah mengalami krisis atau kesukaran-kesukaran di dalam hidup, seseorang menjadi rasul yang komit dan bisa menyerahkan hidupnya untuk Kristus sebagaimana telah dilakukan oleh Petrus. Tuhan memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.